Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-warida imma minnatan wa imma fitnah. Minnatan idza asmara akhlaqan mardiyah wa fitnatan idza asmara akhlaqan daniyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bariyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin mursyidil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyah wa man salaka tariqahu sawiyah, amma ba'd. Yang kita hormati, kita cintai para habaib dan para ulama, muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah. Puji syukur setinggi-tingginya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini Allah kembali mengumpulkan kita, mempertemukan kita di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat dan zuriyah beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul 20 ba'dal mi'ati tsaniyah min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-220 dari al-hikamil ataiyah. Berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. La tuzakkiyanna waridan la ta'lamu thamaratah, falaisal muradu minas sahabati al-amtar wa innamal muradu minha wujudul athmar. Artinya, janganlah engkau menganggap bersih akan suatu warid yang tidak engkau ketahui buahnya, maka bukanlah yang dimaksud dari adanya awan itu hujan. Hanya saja dimaksud daripada awan itu adalah adanya buah-buahan. Itulah terjemahnya hikmah yang ke-220 ini. Para muhibbin rahimakumullah, beliau mengatakan, jangan engkau menganggap bersih akan suatu warid. Nah, warid itu artinya adalah mayaridu minallah adal qalbi minal khawatiril mahmudat wal kusyufati wal futuhat. Yang dinamakan warid itu adalah sesuatu yang datang dari Allah atas hati daripada geritik-geritik yang terpuji, daripada kasap-kasap dan keterbukaan. Itu dinamakan dalam istilah sufi adalah warid. Jadi ada geritik hati kita hendak baca Quran, nah itu ngarannya namanya warid. Ada geritik hati kita hendak bersedekah, itu namanya adalah warid. Ada hati kita bergeritik hendak silaturahim, nah itu namanya warid. Setiap ada geritik-geritik hati yang terpuji, itu dinamakan warid. Dan lagi termasuk warid ini juga adalah wal kusufati wal futuhat. Kasab artinya orang itu diberi Allah kasab sehingga mengetahui sesuatu yang ada
di belakang sesuatu. Futuhat, ilmu-ilmu ladunia, termasuk itu adalah futuhat. Jadi umpamanya kita tahu bahwa daun ini adalah berkhasiat, nah, untuk menyembuhkan penyakit ini. Nah, itu adalah kasab, datang dalam hati kita dari Allah bahwa daun itu menyembuhkan, obat sakit gigi umpamanya. Nah, itu kasab, dibukakan oleh Allah rahasia daun itu. Nah, apa yang ada dalam geritik hati seseorang kadang-kadang bisa dibukakan oleh Allah hati kita sehingga tahu geritik hati orang itu. Nah, ini kasab. Nah, itu disebut juga warid tadi, dalam istilahnya warid. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itu selalu datang dalam hati kita, geritik-geritik kebaikan, mengetahui sesuatu yang ada di balik sesuatu, mengetahui sesuatu yang dirahasiakan Allah bagi orang banyak, itu disebut warid. Nah, maksud daripada pengarang hikam ini adalah la taj'alil warida dalila qurbika minallahi ta'ala wa hubbihi ilaik ma lam ta'lam thamaratah. Janganlah sekali-kali engkau menjadikan warid tadi sebagai dalil kedekatan engkau dari Allah dan kecintaan Allah kepada engkau selama engkau belum mengetahui buahnya itu warid tadi. Kita misal diberi Tuhan kasab sehingga tahu apa yang akan diucapkan orang. Ada orang datang kepada kita, orang tuh hendak berhutang duit, duduk masuk ke rumah, belum lagi berpandir, kamu berhutang duit kah? Kasab. Karena berhutang duit kah? Belum berpandir lagi. Nah, itu kasab. Atau geritik-geritik hati yang terpuji. Di hati ini kadang ada geritik hendak buat maksiat, kadang selalu datang geritik baik, hendak sembahyang, hendak puasa, hendak bersedekah, hendak baca salawat, hendak baca Quran, hendak menuntut ilmu, segala geritik yang baik-baik aja datang. Nah, warid semacam itu jangan dijadikan dalil dekatnya engkau dari Allah dan cintanya Allah kepada engkau selama engkau belum ketahui buahnya itu warid tadi. Jangan merasa wah, aku ini dicintai Tuhan nih, kenapa aku diberitahu Tuhan kau membaca hati orang. Jangan itu. Aku ini dicintai Tuhan nih, kenapa ngeritik hatiku ini hendak baik aja. Nah, jangan menganggap demikian selama belum tahu lagi buahnya itu warid tadi, belum tahu lagi buahnya kasab itu, belum tahu lagi buahnya geritik-geritik baik itu. Li'annal murada bil waridi samaratuh lal waridu zatuh, karena yang dimaksud, yang dikehendaki dengan warid itu adalah buahnya, bukan warid itu sendiri. Warid itu bukan dimaksud, yang dimaksud itu adalah buahnya. Nah, buahnya tadi beliau mencontohkan bahwa dari awan yang bergumpal-gumpal di langit itu bukan dimaksud adanya hujan, tapi yang dimaksud itu adalah berbuahnya pohon-pohonan,
berbuahnya tumbuh-tumbuhan. Itu yang dimaksud. Banyak hujan yang kadang membuahkan apa-apa, bahkan membinasakan. Hujan hari, ini laksana warik, hujan hari, akhirnya matian pohon, banjir, tanam-tanaman tinggalaman. Jadi dimaksud dengan awan itu bukan hujannya, tapi membuahkan tumbuh-tumbuhan itu, pohon-pohonan itu. Nah, sama dengan warid tadi, geritik hati hendak baik, dibukakan Tuhan rahasia-rahasia makhluknya. Itu bukan itu tujuannya, tapi yang dituju adalah buahnya dari itu, buah dari itu. Bukan itu semata, bukan itu zatnya, lalu waridu zatuh. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kita dibukakan Tuhan hati nuntut ilmu, misalnya nuntut ilmu, jangan itu dijadikan dalil aku ini disayangi Tuhan. Nah, hatiku ini ketuju nuntut ilmu, jangan, selama belum tahu buahnya lagi. Aku dimudahkan Tuhan mempaham ilmu, pahapalan benar, jangan dijadikan dalil Tuhan sayang lawan kita, lain dalil bahwa itu arti kita dekat lawan Tuhan, lain. Idza awradallahu 'alaikal warida wa asmara akhlaqan mardiyah wa tasallukan bi ahkamis syar'iyyah fa huwa dalilu qurbika minallahi ta'ala wa hubbihi ilaika wa huwa minnatun 'azimatun minallahi ilaika. Apabila mendatangkan Allah atas engkau akan warid tadi, diberi Tuhan kita kasab tahu rahasia orang, diberikan Tuhan kita geritik-geritik hati yang selalu kebaikan, diberikan Tuhan kita ilmu-ilmu warid, dan membuahkan itu warid akan akhlak yang diridhai Allah, sejalan dengan hukum-hukum syariah. Nah, itu hanya bisa dikatakan, baru bisa dikatakan itu dalil bukti dekatnya engkau dari Allah, dalil kecintaan Allah kepada engkau, dan itu merupakan anugerah agung dari Allah kepada engkau. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita diberi Tuhan geritik hati yang bagus, semuaan bagus, geritik hati kadada hendak maksiat, lalu itu membuahkan akhlak kita yang terpuji. Akhirnya kita jadi akhlak terpuji. Dulunya kita sombong, sekarang jadi tawadhu. Dulunya kita ria, sekarang ikhlas. Dulunya kita ujub, sekarang kita melihat bahwa itu adalah anugerah Allah. Dulunya kita kikir, sekarang jadi pemurah. Dulunya kita kada suka sembahyang sunat, sekarang ketujuh sembahyang sunat. Nah, itu buahnya. Nah, bila warid itu berbuah demikian, nah berarti sudah bisa dijadikan bukti bahwa warid itu adalah dalil dekatnya engkau dari Allah dan cintanya Allah kepada engkau. Dan itu anugerah agung yang diberikan Allah kepadanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi bahasa nyamannya kita terbuka hati untuk ilmu itu belum lagi kawa diulah dalil Allah cinta, belum kawa lagi diulah dalil bahwa dekat dengan Allah. Tapi bila sudah kita kawa mengamalkan ilmu yang didapat ini, nah itu hanya kawa diulah bukti dekat kita lawan Allah, cinta Allah kepada kita. Nah, nyar kawa. Karena ilmu-ilmu yang datang kepada kita itu bisa disebut dengan warid tadi. Belum bisa dijadikan dalil. Orang untuk ilmu untuk kekasih Allah beluman lagi. Tapi kalau sudah bisa mengamalkan ilmu yang didapatnya, perasaannya semakin dekat dengan Allah, selalu ingat kepada Allah. Nah, itu hanya bahwa diulah bisa dibikin dalil bahwa Allah cinta kepadanya. Para muhibbin rahimakumullah,
Wa idza lam yuthmir dhalik bal athmara akhlaqan dhamimah kal kibri wa talabid dunya wal jahi wal riasah wal riya bahwa ibtila'un wa fitnatun min Allah ta'ala alaik wa dalilu tardika an babih wa bugdihi alaik. Apabila itu warid tidak membuahkan demikian, bahkan membuahkan akhlak-akhlak tercela, geritik hati ini selalu baik, bahkan diberi Tuhan kasab tadi, tahu isi hati orang, tahu rahasia di balik daun pisang, tahu rahasia di balik daun sirih, tahu rahasia di balik batu ini batu itu, rahasia. Bahkan misalnya bisa tahu Ismullahil A'zam, tapi tidak membuahkan seperti demikian tadi, bahkan membuahkan sebaliknya, akhlak tercela. Karenanya merasa banyak tahu kebaikan, merasa banyak tahu rahasia-rahasia, lalu akhirnya dia sombong. Nah, akhirnya dia sombong, dia gunakan itu untuk mencari dunia, dia gunakan itu untuk mencari pangkat kedudukan, dia gunakan itu untuk mencari perhatian manusia. Nah, itu warid tadi, itu cobaan dan fitnah dari Allah kepada engkau, dan itu dalil terusirnya engkau dari pintu Allah dan marahnya Allah atas engkau. Nah, para muhibbin rahimakumullah, hanya kasab tahu isi hati orang, tahu nang di dalam mana nang kelihatan matanya, tahu itu isinya anu. Nah, itu sebenarnya warid, tapi itu dijadikannya untuk mencari dunia. Nah, dijadikannya untuk kesombongannya. Nah, itu warid tadi yang sebenarnya dari Allah, itu menjadi bala lawan seseorang. Bahkan itu bukti dia terusir dari pintu Allah dan marahnya Allah atasnya. Para muhibbin rahimakumullah, ala tara ila Musa as-Samiri faqad atla'ahu Allah alaihi ma lam yutli' alaihi ghairah fakana fitnatan lahu fi dinihi wa aqidatihi wa kadzalika Bal'am ibn Ba'ura. Apakah engkau tidak tahu kepada Musa as-Samiri? Musa as-Samiri ini semasa hidup lawan Musa Nabiullah. Zaman itu ada beberapa Musa, ada Musa Nabi alaihi salatu wassalam, ada Musa as-Samiri. Musa as-Samiri ini pun lahir di zaman kekuasaan Fir'aun yang memberlakukan undang-undang bila lahir anak laki-laki dibunuh. Karena Fir'aun dapat petunjuk dari para ahli nujum bahwa kerajaan engkau akan direbut oleh seorang laki-laki. Nah, sehingga keluar peraturan Fir'aun, bila ada perempuan melahirkan anak laki-laki, bunuh. Di saat itulah lahir Musa as-Samiri ini. Lalu ibunya meletakkan Musa as-Samiri di dalam gua supaya selamat. Letakkan dalam gua. Allah memerintahkan Jibril alaihi salam untuk memelihara Musa as-Samiri ini. Sedangkan Musa Nabi kita, Nabi Bani Israel, demikian juga, lahir di masa itu juga. Akhirnya dipelihara oleh Fir'aun. Jadi Musa Nabiullah dipelihara oleh Fir'aun, sedangkan Musa as-Samiri dipelihara oleh Jibril. Jibril. Datang kena Jibril merawat itu Musa as-Samiri. Kalau hendak susu, diisapnya telunjuknya nang ini keluar susu. Kalau hendak madu, diisapnya sebetulnya keluar madu. Si Samiri ini kalau hendak banyu putih, air putih, isapnya ini keluar air. Jadi di jari-jarinya macam-macam ada keluaran. Musa as-Samiri.
sungguh Allah memberitahu atas Musa As-Samiri sesuatu yang tidak Allah beritahu atasnya selain As-Samiri, maka itu menjadi fitnah bagi Samiri pada agamanya dan akidahnya. Nah, beberapa tahun dipelihara oleh Jibril As-Samiri ini, sehingga dia bisa melihat Jibril dan kudanya Jibril. Jibril kalau turun ke bumi berkuda, sehingga melihat akan kuda Jibril dan melihat Musa As-Samiri ini bekas telapak kaki kuda Jibril, dan diberi Allah pengetahuan si Samiri ini bahwa bekas telapak kaki kuda Jibril itu bila diletakkan pada suatu benda mati jadi hidup. Nah, itu Musa Samiri jangan tahu diberi Allah ilmu itu. Bekas telapak kuda Jibril berjalan tuh, bekas telapak tanah bekas telapak kaki kuda Jibril. Allah beritahu Samiri bahwa kalau itu diambil, dia letakkan kemanapun barang mati jadi hidup. Nah, ini ngarannya warid nih, ini warid. Nah, para muhibbin rahimakumullah, begitu Nabi Musa alaihi salam diperintahkan Allah untuk munajat, ditinggallah pengikut Nabi Musa berangkat khalwat, disuruh Nabi Harun menjaga umat ini. Nah, di saat itu Musa As-Samiri ini membuat patung anak sapi ijla. Patung anak sapi diulah oleh Samiri, jadilah anak sapi. Ada yang mengatakan dari emas. Diulah anak sapi. Samiri tahu bahwa tanah bekas telapak kaki kuda Jibril itu bila diambil, diletakkan kepada benda mati jadi hidup. Nah, jadi begitu tahu Samiri demikian, diambilnya tanah bekas telapak kaki kuda Jibril tadi, dimasukkannya ke dalam rongga itu patung anak sapi tadi, maka jadi hidup. Jadi hidup. Lalu ujar Samiri, inilah Tuhan kita yang sebenarnya. Dakannya Tuhan, kenapa anak sapi, patung bisa berpandir, bisa bersuara. Inilah Tuhan kita. Nah, akhirnya banyak pengikut Nabi Musa yang dulunya menyembah Allah, termasuk Samiri sendiri pengikut Nabi Musa, gara-gara ini akhirnya jadi menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Musa Samiri itu warid yang diberikan Allah kepadanya menjadi fitnah, menjadi kerusakan pada dirinya dan pada orang lain. Jadi kadang mesti baik. Sesuatu ilmu rahasia yang diberikan Allah itu belum tentu baik bagi seseorang, tergantung apa kena buahnya. Bila mendekatkan dirinya kepada Allah, berarti itu dalil bahwa dia dicintai Allah. Tapi bila mana itu macam Samiri tadi, itu dalil bahwa dia terusir dari pintu Allah dan dapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, nah demikian halnya Bal'am bin Ba'ura. Ini pun di masa Nabi Musa alaihissalam. Ini salah seorang waliullah kabir, waliullah besar. Nah, Bal'am bin Ba'ura ini langsung mengaji Taurat dengan Nabi Musa. Selesai mengaji Taurat dengan Nabi Musa, Bal'am pulang balik kampungnya. Diberi Allah si Bal'am ini Ismul A'zam, sehingga bila dia berdoa kabul. Nah, ini warid nih, ngarannya warid. Tahu Ismullahil A'zam, bila disebutnya nama Allah itu, minta apapun diberi oleh Allah.
Jadi si Bal'am ini mujabad dakwah, apapun yang dimintanya dikabulkan oleh Allah karena diberi Allah dari Ismullah ya Allah. Nah, datang perintah Nabi Musa karena Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memerangi kampung yang dimana Bal'am berada di situ karena orang kampung di situ menyekutukan Allah. Nah, Nabi Musa mengirim utusan bahwa kalau kampung itu kada beriman kepada Allah, kami akan serang dengan pasukan kami. Sampailah kabar ke kampung Bal'am bahwa kampung ini akan diserang oleh Nabi Musa dan pasukannya. Nah, orang-orang musyrik di kampung itu datang kepada Bal'am. Ayo bang Bal'am, jam kabul doa. Kan bila berdoa pasti kabul. Doa akan bang supaya Nabi Musa itu lawan tentaranya kalah melawan kita. Wah, di Nabi Musa ada kawan. Nabi Musa itu guruku. Aku Taurat dengan Nabi Musa melajari. Dan itu Musa ajarannya jujur, mentauhidkan Allah. Kita ini salah di kampung ini, nang syirik. Nah, lalu orang kampung ini bila datang kepada Bal'am selalu banyak memberi hadiah permata emas kepada istrinya Bal'am. Ini datang sekarung bawa emas. Nah, datang semikian perhiasan ini lewat bini. Nah, akhirnya bini Bal'am ini yang menggoda Bal'am. Doakan ya kada apa-apa juga Nabi ini sekali-sekali doakan Bal'am itu. Soalnya emas sudah banyak, perhiasan banyak diberi orang itu. Nah, akhirnya Bal'am ini dengan Ismul A'zam yang diberikan itu mengetahui, kadang mendoakan ada, cuma mengetahui kayak apa cara supaya bisa kalah Nabi Musa dan pasukannya itu. Nah, Allah memberikan ilmu pengetahuan kepada Bal'am bahwa pasukan Musa itu bagaimanapun kuatnya, banyaknya, tapi bila ada satu orang yang berzina akan kalah. Nah, Bal'am tahu itu karena ada Ismul A'zam tadi. Nah, Bal'am tahu bila Nabi Musa dan pasukannya menyerang, di antara pasukan yang sekian ribu itu ada satu orang yang berzina akan kalah. Nah, jadi begitu datang orang kampung Bal'am kepada Bal'am. Nah, kayak apa juga Bal'am ini parak sampai dengan Nabi Musa dengan pasukannya menyerang kita. Biar Bal'am kada usah lalakian nang turun menghadapi binian aja menghadapi sana. Pasukan kita kampung kada usah laki-laki, kada usah bawa pedang, kada usah bawa senjata, bini-bini itu makan menghadapi pasukan itu. Nah, kisahkan Bal'am, pengetahuan Bal'am itu. Nah, akhirnya begitu datang pasukan Nabi Musa ini beginian menyambut kedatangannya itu. Kada pasukan perang kada. Nah, bini-bini menari-nari macam-macam, tentara disambut menari-nari. Akhirnya ada satu pasukan Nabi Musa ini yang menarik seorang perempuan itu membawa ke dalam kemah dan melakukan zina. Nah, hanya satu itulah akhirnya pasukan Nabi Musa dikalahkan oleh pasukan kampungnya Bal'am yang musyrik itu. Nah, Allah marah kepada Bal'am. Allah marah kepada Bal'am. Allah cabut ilmu Bal'am. Allah cabut makrifatnya Bal'am. Akhirnya mati dalam keadaan kehilangan iman dan ma'rifah. Nah, ini contoh bahwa warid itu belum tentu membawa kebaikan kepada seseorang. Kita tahu Ismul A'zam, kita tahu segala ilmu rahasia, belum tentu baik bagi kita. Barangkali jadi fitnah, barangkali menjadi kerusakan bagi diri kita. Nah, itu yang dimaksud oleh Imam Ahmad Ibn Athaillah, la tuzakkiyanna warida. Jangan kau anggap bersih itu warid
bila mana engkau tidak tahu lagi buahnya. Nah, kalau sudah warid itu membuahkan akhlak yang mulia, membuahkan mengamalkan hukum-hukum syariat Allah, nah hanya dikatakan bahwa warid itu bersih. Warid itu tanda dekatnya kita dengan Allah, tanda cintanya Allah kepada kita ini. Jadi warid itu hanya sekedar risalah. Nah, warid itu hanya sekedar utusan, pembawa barang, pengantar cahaya, itu warid. Nah, jadi baik, waridnya baik karena geritik-geritik kebaikan, ilmu-ilmu yang rahasia. Tapi jangan engkau anggap bersih untuk diri engkau sebelum engkau mengetahui buahnya itu warid tadi. Siapa tahu jadi Samiri tadi Dina. Siapa tahu jadi Bal'am bin Ba'ura itu. Ini kedua-duanya akibat warid, akibat tahu ilmu-ilmu rahasia, akhirnya digunakan untuk kepentingan-kepentingan dunia, untuk kepentingan-kepentingan kedudukannya, akhirnya jadi fitnah dan bala bagi dirinya sendiri. Nah, kemudian hikmah yang ke-221 insyaallah di hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah ya Allah ya Allah ya husnul khatimah, ya Allah ya Allah ya Allah ya husnul khatimah, ya Allah ya Allah ya Allah ya husnul khatimah. Ya ayyuhal sab'atan sallu alaihi sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim